Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-28. Di sana Yesus berkata, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Ayat ini punya dua interpretasi minimal. Yang pertama, ayat ini berbicara tentang akhir zaman, di mana ada suatu hari nanti terjadi peperangan yang besar di sekitar bangsa Israel dan akan memakan banyak sekali korban. Dan saking banyaknya korban yang tewas, Tuhan harus mengirimkan burung nasar untuk membersihkan, untuk menahirkan kembali tanah Israel, tanah di mana terjadi peperangan yang besar itu menjelang kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Makanya di sana dikatakan, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Tetapi saya akan membahas interpretasi yang kedua, karena ayat ini juga berarti bahwa bangkai berbicara tentang tubuh Yesus, berbicara tentang perjamuan kudus yang sebentar kita akan mengambil bagian di dalamnya. Nasar, burung nasar adalah Raja Wali. Dan kalau Anda melihat di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31, Anda dan saya orang percaya, kita orang Kristen, diibaratkan seperti burung Raja Wali. Dan dikatakan dalam Mazmur 103 ayat yang kelima, bahwa Tuhan hendak memuaskan hasrat kita dengan kebaikannya. Supaya apa? Supaya kita sekalipun sudah usia lanjut, usia senior, tetapi kekuatan kita kembali seperti Raja Wali. Haleluya. Perjamuan kudus bukanlah sebuah ritual biasa, tetapi kalau kita serius mengambil bagian di dalamnya, perjamuan kudus dapat memberikan kepada kita kekuatan yang baru, seumpama Raja Wali. Ya, perjamuan kudus berbicara tentang kesembuhan, kelepasan, pemulihan yang Tuhan sediakan bagi Anda dan saya. Amin. Dan kalau Anda melihat di dalam Ulangan 14 ayat yang ke-12, di sana hukum Musa memberikan dietnya orang Yahudi, ya, orang-orang Ibrani. Ada binatang yang boleh mereka makan, ada binatang yang haram yang tidak boleh mereka makan. Dan di sini dikatakan ayat yang ke-12, tetapi yang berikut janganlah kamu makan. Yang pertama adalah burung Raja Wali. Anda tidak boleh makan burung Raja Wali. Nanti siang Anda dikasih makan, saya yakin tidak ada burung Raja Wali di dalam menunya. Tetapi poinnya adalah sesama Raja Wali dilarang saling memakan. Haleluya. Anda dan saya Raja Wali, karena itu Tuhan melarang kita makan burung Raja Wali. Karena sesama orang percaya tidak boleh saling menggigit, saling memakan, saling bertengkar, saling berselisih. Dan ini diterjemahkan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 5 ayat yang ke-15. Dikatakan di sana, janganlah kamu saling menggigit. Ya kan? Janganlah kamu saling menelan. Karena jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Haleluya. Jadi sekali lagi, saya mau Anda meresapi pesan firman Tuhan pada hari Pentakosta ini adalah ilegal menggigit atau memakan Raja Wali. Haleluya. Dan tentunya ini tidak berbicara tentang Anda makan daging burung Raja Wali secara fisik, karena apa yang haram di perjanjian lama sudah dihalalkan oleh Tuhan di perjanjian baru. Amin.
Tetapi pesannya tetap sama. Sesama Raja Wali dilarang saling menggigit dan menelan satu sama lain. Haleluya. Mari kita lihat lebih jauh tentang pesan Tuhan terkait unity, terkait satu kesatuan. Hidup bergereja, hidup berkomunitas, hidup berkeluarga. Matius 12 ayat yang ke-25. Mari kita lihat sama-sama apa yang Yesus katakan tentang hal ini. Dan ini menjadi sangat penting, saudara. Perhatikan kenapa di keluarga terjadi perpecahan. Kenapa di sebuah kota terjadi kegemparan. Kenapa sebuah bangsa bisa amburadul dan tercerai-berai. Kuncinya ada di ayat ini. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Ini ada urutannya, saudara. Yang paling atas berbicara kerajaan. Saya tahu Indonesia bukan kerajaan, ya, tetapi merupakan negara republik. Tapi ini bicara kerajaan, berbicara tentang bangsa dan negara di mana kita hidup. Kerajaan terpecah, kemudian turun satu level. Di dalam kerajaan ada kota. Kota terpecah. Dalam kota turun lagi satu level ke dalam rumah tangga. Dan kalau Anda perhatikan ayat yang ke-26, Yesus tidak berhenti sampai di level keluarga. Dikatakan di sana, demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Artinya Yesus berbicara dari level kerajaan, turun ke kota, turun ke rumah tangga, sampai pada level individu lepas individu, pribadi lepas pribadi. Kalau ada perpecahan, kalau ada perselisihan, kalau ada saling menggigit dan saling menelan di setiap level ini, maka organisasi itu tidak akan bertahan. Akan terjadi perpecahan dan pada akhirnya akan hancur. Dan kalau Anda ubah urutannya sekarang, kalau dibalik urutannya, sekarang dari bawah. Kalau Anda mau punya suatu bangsa dan negara yang kuat dalam persatuan, kalau Anda mulai dari paling bawah, lapisan yang paling bawah, harus dimulai dari setiap individu punya koneksi dan hubungan yang benar dengan Tuhan. Setiap orang, setiap warga negara harus punya hubungan yang intim dengan firman kebenaran, maka keluarga tidak akan terpecah. Maka kota menjadi kuat. Maka kerajaan menjadi kokoh. Semuanya dimulai dari individu, satu persatu Anda dan saya punya hubungan yang mesra, punya hubungan yang baik, yang dekat, yang intim dengan Yesus Kristus. Haleluya. Dan jangan pikir bahwa keberadaan Anda sebagai satu orang itu tidak penting dan tidak signifikan. Karena di sini jelas urutannya, satu orang saja keberadaannya signifikan dan itu dapat mempengaruhi keadaan seluruh dunia. Haleluya. Keluarga terpecah, kenapa? Pasti karena ada anggota keluarganya yang tidak dekat dengan Tuhan, yang tidak melakukan firman Tuhan, makanya terpecah. Kenapa kota bisa gonjang-ganjing?
mudah dipecah belah. Pasti karena ada keluarga yang terpecah. Ada broken home. Kenapa ada broken home? Kembali lagi. Karena ada seorang individu yang hubungannya tidak beres, yang kerohaniannya tidak beres dengan Tuhannya. Kalau dari level individu beres, naik ke atas, pasti kokoh, pasti kuat, pasti bersatu, pasti harmonis. Amin. Bukan berarti tidak ada masalah, tetapi di setiap masalah selalu ada jalan keluar, ada solusi, ada titik temu, ada yang mengalah, ada yang mengampuni, ya kan? Dalam hal disakiti, ada yang memaafkan. Di dalam hal kelemahan, ada yang memaklumi, iya, masih manusia, jadi bisa buat salah. Kalau Anda kepengen keluarga yang bahagia dan keluarga yang bersatu, ada dua kuncinya. Yang pertama, lakukan segala sesuatu dengan sempurna. Suami sempurna, istri sempurna, anak-anak sempurna. Mungkin nggak? Tidak mungkin. Tapi itu pertama, kalau semuanya sempurna, pasti Anda punya keluarga bahagia. Tapi ada cara yang kedua, puji Tuhan. Cara yang kedua adalah di tengah ketidaksempurnaan anggota keluarga, Anda harus saling mengampuni, saling memaafkan, dan lakukan itu setiap 3 menit sekali. Haleluya. Kenapa 3 menit? Saya kasih hitungannya kenapa 3 menit. Tahu Anda 3 menit kan? Dari mana? Yesus memberikan perintah, engkau harus mengampuni sesamamu manusia 70 kali 7 kali. Berapa? 490 kali dalam 1 hari. Anda bagi dengan 24 jam. Anda akan dapat setiap 3 menit Anda harus mengampuni 1 kali. Haleluya. Saya jurusan matematika, makanya semuanya dihitung secara matematis, saudara. Bahkan kurang dari 3 menit sebenarnya. Cuman saya pembulatan ke atas. Kalau hidup Anda setiap 3 menit mengampuni orang lain, mengampuninya benar ya, mengampuni dengan tulus ya, bukan mengampuni sambil menantikan kegeraman Tuhan dinyatakan atas orang itu. Kan ada juga, saudara. Tapi mengampuni benar-benar legowo mengampuni. Maka kita akan melihat keluarga yang kokoh, keluarga yang bahagia di tengah badai yang menerpa sekalipun. Haleluya. Jadi kalau saja setiap individu intim dengan Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan, maka hal itu akan mempengaruhi keluarga, mempengaruhi kota, mempengaruhi bangsa dan negara di mana orang itu hidup. Bukan berarti terus kita harus sepakat dalam segala hal. Bukan itu. Tentu dalam isu-isu kehidupan kita bisa tidak sepakat. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa harmonis. Kita tidak bisa saling mengasihi. Kita tidak bisa saling memaklumi, saling mengampuni satu sama lain. Amin. Saling rendah hati satu sama lain. Kita lihat sekarang Kisah Rasul 2 ayat yang kedua dan ayat yang pertama. Ya, urutannya harus dibalik, saudara. Saya minta nanti yang di depan yang ditampilkan bahasa Inggris. Saya bacakan bagi Anda yang bahasa Indonesia. Tampilkan bahasa Inggris yang ayat pertama. Di sana dikatakan, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Apa yang menjadi kunci terjadinya pencurahan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem? Kuncinya ada di ayat yang pertama. Dikatakan dalam bahasa Inggris lebih jelas, karena terjemahan bahasa Indonesia menurut saya tidak lengkap. Bahasa Inggris dikatakan, karena mereka
in one accord, in one place. Kata in one accord, with one accord, ini tidak ada di terjemahan bahasa Indonesia. Bahasa Inggris dikatakan they were in one accord. Mereka bersatu. Mereka sepakat menyatukan hati dan pikiran dan roh mereka, visi mereka, misi mereka. Mereka punya tekad yang sama. Sekalipun kita tahu bahwa di antara para rasul ini tidak selalu harmonis hubungannya satu sama lain. Punya perbedaan pendapat, punya perbedaan cara pandang, punya perbedaan temperamen, punya perbedaan karakter. Tetapi pada hari itu, they were all with one accord in one place. Jadi kalau Anda dalam kehidupan Anda mau punya landasan supaya Roh Kudus bisa mendarat, jawabannya adalah Anda perlu kesatuan. Bayangkan keluarga yang tidak bisa bersatu. Suami dan istri yang tidak bisa bersatu. Orang tua dan anak yang tidak bisa bersatu. Pasti mudah sekali digoncangkan keluarga itu. Dan ini adalah jawaban doa Yesus. Di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-20 dan 21. Yesus berdoa untuk gerejanya, untuk para muridnya. Yesus tidak berdoa bagi dunia. Perhatikan doanya Yesus. Ini doa Yesus bukan di Taman Getsemani, saudara. Ini doanya Yesus di upper room, di kamar loteng Yerusalem, ketika mereka perjamuan malam terakhir sebelum dia disalibkan. Ini doanya Yesus. Kalau di Taman Getsemani doanya Yesus sangat singkat. Dia cuma berdoa supaya kehendak Bapaknya yang terjadi, bukan kehendak dia. Tapi di kamar loteng Yerusalem, di mana mereka mengadakan perjamuan kudus terakhir sebelum Yesus menjalani penderitaannya. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi jelas Yesus berdoa bukan supaya dunia menjadi lebih baik, tetapi yang Yesus doakan ayat 21, supaya orang-orang percaya, Anda dan saya, orang-orang yang disebut Kristen, pengikut Kristus, kita bisa bersatu seperti Bapa dan Yesus adalah satu. Haleluya. Dunia tidak akan semakin baik, saudara. Dan itu bukan alasan bagi Anda untuk membiarkan keluarga Anda hancur, membiarkan kota Anda hancur, membiarkan negara Anda hancur, atau bahkan membiarkan diri Anda sendiri kompromi dengan kebenaran. Oh, semua orang melakukannya kok. Oh iya, tapi tidak semua orang adalah pengikut Kristus. Anda berbeda. Haleluya. Jangan suka menyamakan diri Anda dengan orang dunia. Oh, semua teman-temanku melakukannya kok. Teman-temanku semuanya nyontek. Tapi Anda berbeda. Haleluya. Anda bukan teman-teman Anda, dan teman-teman Anda bukan Anda. Haleluya. Oh iya, teman-temanku semuanya pesta pora. Oh, gak apa-apa kok minum-minuman beralkohol sampai mabuk, gak apa-apa. Dan selalu ditambahin ayat Alkitab supaya kelihatan rohani. Di Alkitab juga tidak dilarang minum anggur. Oh iya. Tapi Anda belajar gak Alkitab? Bahwa anggur di dalam Alkitab, bahkan anggur yang dibuat oleh Yesus, diubahkannya dari air menjadi anggur, itu bukan anggur yang beralkohol. Pernah gak Anda belajar? Itu bukan anggur yang memabukkan. Nah, baru mikir kan sekarang kan? Anda berbeda. Anda raja wali. Haleluya. Anda punya Roh Kudus yang tinggal di dalam Anda.
berbeda. Hidupmu bukan milikmu lagi. Tubuhmu sudah dibeli oleh darah Yesus. Anda tidak bisa bilang, ya suka-suka aku lah. Yang penting aku tidak merugikan orang lain. Ini kan tubuhku sendiri. Oh iya? Berarti Anda bukan orang Kristen. Karena kalau Anda orang Kristen, Anda tidak akan keluarkan statement seperti itu. Itu kan tubuhku. Aku lakukan kepada tubuhku, suka-suka aku. Anda bukan orang Kristen berarti. Karena pengikut Kristus menyatakan bahwa tubuhku sudah dibeli oleh Yesus. Makanya firman Tuhan katakan, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Haleluya. Haleluya. Yang ngomong haleluya ini pasti orang-orang yang selama ini, oh iya, selama ini aku sudah lakukan itu. Nah, itu yang ngomong haleluya. Yang selama ini belum melakukan itu, sembunyi kalau bisa. Jangan sampai tetanggamu tahu nih. Haleluya. Kenapa sih Yesus berdoa supaya kita menjadi satu, supaya kita bersatu, hidup rukun, supaya dunia percaya bahwa Bapa yang mengutus Yesus, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bagaimana dunia bisa percaya kalau keluarga kita amburadul? Apa bedanya katanya Kristen? Cerai-cerai aja tuh, sinah-sinah aja tuh. Gimana dunia mau percaya? Korupsi aja sama aja sama kita-kita. Akhirnya kita tidak menjadi saksi Kristus, padahal untuk itulah Roh Kudus memenuhi kehidupan kita supaya kita menjadi saksi Kristus. Tahukah Anda, Roh Kudus turun supaya Anda menjadi saksi dan bukan menjadi pengacara. Banyak orang Kristen lebih kepengen jadi pengacara daripada jadi saksi. Tahu bedanya kan? Anda tidak diurapi oleh Roh Kudus supaya Anda jadi pengacara. Saya tidak bicara profesi. Tentunya kalau panggilan Anda sebagai pengacara, silakan. Profesi Anda menjadi pengacara, jadilah pengacara yang takut akan Tuhan. Tapi banyak orang Kristen secara rohani, aku gak kepengen jadi saksi. Pengennya jadi pengacara. Tahu pengacara? Pengacara itu cari-cari kesalahan orang. Itu pengacara. Membela yang belum tentu benar. Itu pengacara, saudara. Oh, bisa nggak Anda, misalkan klien Anda, misalkan Anda seorang pengacara, klien Anda sudah jelas-jelas membunuh orang. Tetap kan Anda sebagai pengacara harus membela klien Anda supaya dia tidak masuk penjara, benar nggak? Dengan cara apapun. Muncul saksi di pengadilan, Anda hancurkan saksi itu, reputasinya Anda hancurkan, ya kan? Reputasi pengacara lawan Anda hancurkan. Kalau perlu reputasi hakimnya Anda hancurkan. Itu pengacara, dan memang tugasnya dia cari-cari kutu dalam kehidupan orang lain untuk diekspos sehingga kesaksian orang itu tidak kredibel, tidak bisa dipercaya. Tapi Tuhan tidak memanggil Anda dan saya untuk cari-cari kesalahan orang, untuk menghakimi orang lain, untuk menjatuhkan reputasi orang lain. Anda dan saya dipanggil dan dipilih untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Apa yang dilakukan oleh saksi? Saksi, dia melaporkan apa yang dia lihat, apa yang dia alami, apa yang dia tahu, bahkan dia berusaha menolong orang yang untuk satu alasan atau alasan yang lain hendak diperlakukan tidak adil. Mungkin dia tidak bersalah. Anda sebagai saksi, Anda harus bisa memberikan kesaksian yang meringankan orang yang hendak dihukum ini. Benar nggak? Itu saksi, saudara. Jadi berapa banyak saksi Kristus di tempat ini? Angkat tanganmu. Haleluya.
Berapa banyak pengacara di tempat ini? Tidak ada yang ngaku. Bilang aku saksi Kristus, tapi hidupnya kayak pengacara. Kan itu saudara, makanya tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Anda. Tidak ada keharmonisan dalam pertemanan Anda. Kenapa? Karena Anda sebagai pengacara. Anda harusnya hidup sebagai saksi. Ingat saudara, sekali lagi saya mau katakan, Roh Kudus turun. Roh Kudus tinggal di dalam Anda, supaya Anda menjadi saksi dan bukan menjadi pengacara. Haleluya. Doa Yesus supaya mereka semua menjadi satu. Bagaimana caranya? Caranya yang tadi di awal adalah ilegal memakan Raja Wali. Itu caranya. Dan itu satu-satunya cara. Haleluya. Saya kasih alasannya dan saya akan tutup dengan ilustrasi ini. Cepat kan khotbah saya? Gajah Afrika. Coba ditampilkan gambar gajah Afrika. Gajah Afrika itu adalah binatang terbesar di dunia. Umurnya bisa mencapai 70 tahun. Tingginya bisa mencapai 5 meter. Beratnya bisa mencapai 7 ton. Gajah Afrika. Belalainya dapat mencium air 19 km jauhnya. Dan terdiri dari 40 otot. 40.000 otot. Sangat kuat, sehingga kalau belalainya itu untuk mencabut pohon yang besar yang sudah berakar kuat, dia sanggup mengangkatnya, sanggup melemparkan pohon itu sejauh mungkin. Itulah gajah Afrika. Gadingnya, panjangnya bisa mencapai 3 meter dan sangat-sangat tajam seperti tombak. Singa yang katanya raja, the king of the jungle, raja hutan, tidak akan bisa mengalahkan seekor gajah Afrika di usia primanya. Tidak akan bisa. Singa tidak akan menang. Gajah Afrika yang dewasa dan dalam usia yang prima tidak punya musuh alami. Tidak punya. Anda tahu siapa satu-satunya musuh dari seekor gajah Afrika dewasa? Musuhnya adalah gajah Afrika dewasa lainnya. Dan ketika ada satu musim mereka kepingin menguasai satu daerah, mereka menjadi sangat agresif dan emosional, temperamental. Mereka tidak tanggung-tanggung untuk datang kepada pemimpin di teritori itu dan menantangnya untuk bertarung. Mereka bertarung sampai salah satu menyerah atau mati karena luka-lukanya. Ingat, mereka ini keluarga. Sesama gajah Afrika tidak seharusnya saling memakan, benar nggak, saudara? Mereka keluarga dan tidak ada musuh alami. Tetapi yang bisa menghancurkan mereka adalah musuh dari dalam mereka sendiri. Tidak ada faktor eksternal, musuh dari luar yang dapat masuk dan menghancurkan keluarga mereka. Tetapi hanya anggota keluarga mereka sendirilah yang bisa menghancurkan sesama keluarga gajah Afrika. Poinnya begini, saudara. Ketika raksasa bertarung dengan raksasa yang lain, orang Kristen itu raksasa. Anda dan saya ini raksasa, saudara. Ketika Anda terima Yesus, Anda yang mungkin secara postur yang mungil kecil, Anda tiba-tiba menjadi raksasa.
sebagai raksasa. Orang Kristen bertarung dengan orang Kristen yang lain, itu gajah lawan gajah. Pendeta dengan pendeta, denominasi dengan denominasi, sinode dengan sinode saling bertarung satu sama lain, itu gajah lawan gajah. Papa dan mama saling bertarung, itu gajah lawan gajah. Pendeta dan jemaat bertarung, itu gajah lawan gajah. Muncullah peribahasa Afrika yang berkata, ketika 2 ekor gajah bertarung, yang paling menderita adalah rumput yang mereka injak. Anda tahu apa itu rumput? Anda buka Yesaya 40 ayat yang ke-7. Rumput adalah manusia. Rumput adalah Anda dan saya. Ketika papa dan mama bertarung, 2 raksasa bertarung, bukan hanya mereka berdua yang terluka, anak-anak Anda terluka. Rumput itu, sekalipun papa menang atau mama menang, ketika gajah Afrika tadi menang, dia gak peduli, dia langsung tinggalkan arena pertarungan. Tetapi yang dia tidak sadari, rumput di situ sudah mati semua, sudah layu, tanahnya sudah hancur, tidak berbentuk. Demikianlah ketika 2 raksasa bertempur di dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah Anda, tidak ada satu iblis pun yang bisa menghancurkan Anda sebagai orang Kristen. Tidak ada. Anda seorang raksasa. Kenapa? Karena 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan, roh yang di dalam kita lebih besar daripada apapun roh yang ada dalam dunia ini. Artinya Anda dan saya sebagai pengikut Kristus, kita tidak punya musuh alami. Tidak ada sesuatu pun di alam ini, di dunia ini, yang dapat menghancurkan Anda. Selain ketika Anda mulai cari gara-gara dengan sesama orang Kristen. Iblis sudah angkat tangan lawan kita. 1 orang bisa mengalahkan 1000. 2 orang berlaksa-laksa. 1 orang loh. Kita kan fokusnya 2 orang. Mengejar, mengalahkan, berlaksa-laksa. Gak usah ngomong berlaksa-laksa deh. Ngomong yang 1 aja. Anda 1 orang bisa mengalahkan 1000 roh jahat. Sekali Anda bilang Yesus, 1000 roh jahat Anda kalahkan. Haleluya. Bukankah Anda raksasa? Anda tidak punya musuh alami yang bisa menghancurkan Anda ketika Anda mulai mengizinkan roh iri hati, roh dengki, roh benci, roh tidak mau mengampuni, menyimpan kepahitan, menyimpan dendam. Itulah yang akan menggerogoti Anda dari dalam. Dan ketika hal itu mulai masuk dalam kehidupan Anda mulai jadi pengacara, Anda lupa bahwa Anda adalah saksi, Anda mulai cari-cari kesalahan orang, Anda mulai menilai orang lain, Anda mulai membanding-bandingkan hidup Anda dengan hidup orang lain. Disitulah Anda menjadi lemah dan semakin lemah dan semakin lemah. Akhirnya Anda merasa, oh, iblis menghancurkan hidupku. Oh no, iblis tidak bisa menghancurkan hidup Anda. Statement Anda keliru kalau Anda bilang bahwa iblis sanggup menghancurkan hidup Anda. No. Iblis memang bisa menghancurkan hidup Anda, tetapi bukan itu kuncinya. Kuncinya adalah karena Anda buka celah. Anda mengizinkan hal-hal yang tidak seharusnya Anda simpan, Anda pelihara, sehingga Anda lupa bahwa Anda dipanggil menjadi saksi Kristus. Sekali lagi, Anda bukan pengacara, Anda adalah saksi. Karena itu saksikanlah kebaikan Tuhan.
Saksikanlah apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan Anda. Saksikanlah perubahan hidup Anda, karena Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan Anda. Amin. Haleluya. Ketika para raksasa saling bertarung, kerajaan Allah terhambat. Ketika para raksasa saling berdampingan, alam maut tidak bisa menguasainya. Amin. Karena itu kita semua setiap hari perlu baptisan Roh Kudus. Perlu telinga kita dibaptis oleh Roh Kudus, mulut kita perlu dibaptis oleh Roh Kudus, mata kita perlu dibaptis oleh Roh Kudus, tangan kita, kaki kita, seluruh kehidupan kita perlu dibaptis oleh Roh Kudus, supaya kita dimampukan hidup bukan sebagai pengacara, karena Tuhan tidak perlu dibela, tapi hidup sebagai saksi-saksi